Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana selalu kita nanti-nantikan syafaatnya sampai hari saman kiamat. Bapak, Ibu Guru SD 2 Durokandang yang saya cintai, pada siang hari ini kita akan mendesiminasikan disiplin positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Alifah SPD, yang harapan kami dengan adanya desiminasi disiplin ini nanti akan diterapkan di sekolah kami, sehingga nanti kedepannya untuk kedisiplinan apapun nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Alifah bisa benar-benar diterapkan oleh Bapak Ibu Guru. Baiklah, biar tidak terlalu panjang, akan waktu penyampaiannya akan kami serahkan selanjutnya kepada Ibu Alifah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sukitria selaku Kepala SDN 2 Durokandang, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru semua SDN 2 Durokandang. Izinkanlah saya Alifah Nurrohmah, JDP Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang, yang pada siang hari ini akan mendesiminasikan nilai-nilai disiplin positif yang sudah saya pelajari di modul 1 selama kurang lebih 2 bulan ini. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari modul 1 kaitannya dengan desiminasi disiplin positif adalah JDP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif yang sudah saya pelajari, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi harapannya saya bisa menyampaikan materi yang sudah saya pelajari kaitannya dengan disiplin positif, khususnya di sekolah saya, yaitu di SDN 2 Durokandang. Bapak Ibu SDN 2 Durokandang yang saya hormati, ini adalah peta konsep dari materi disiplin positif yang sudah saya pelajari kurang lebih selama 2 bulan ini. Jadi disiplin positif itu berawal dari adanya teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi ada 4 poin yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol perilaku orang lain adalah dirinya sendiri. Jadi makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita dengan tujuan yang mulia, yaitu sesuatu atau menjadikan diri kita menjadi atau berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nanti kita akan belajar tentang budaya positif. Jadi yang bisa mengkondisikan, mengontrol diri kita adalah bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena kita memiliki nilai-nilai yang kita hargai, yang kita junjung tinggi melalui motivasi intrinsik yang harus kita munculkan melalui budaya positif. Kemudian yang kedua, pada dasarnya semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Jadi kita berperilaku baik, kita berperilaku jahat, pastinya punya tujuan. Nah, tujuannya apa? Ini berkaitan dengan teori motivasi. Jadi ada 3 hal yang mendasari motivasi atau perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Apa yang terjadi ketika saya tidak melakukan hal tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, apa yang saya dapatkan ketika melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Karena pada dasarnya saya punya prinsip, saya punya nilai-nilai yang harus saya hargai, sehingga saya harus berperilaku sesuai dengan nilai tersebut. Nah,
Dari yang poin nomor 3 untuk menghargai diri sendiri itu bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Sehingga memunculkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang harus kita budayakan, harus kita buat di awal tahun pembelajaran supaya anak-anak kita itu terbiasa melaksanakan sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, ada 5 posisi kontrol yang biasa kita gunakan, bahkan sering kita lakukan, tetapi kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ini sering kita lakukan. Yang agak gelem, nanti tak kasih hukuman, lari lapangan 5 kali. Nah, itu posisi penghukum. Seperti apa nanti kita bahas di belakang. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, Bu Alifah sangat kecewa karena kamu tidak mengerjakan PR pada pagi hari ini. Kenapa? Nah, itu. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Tenang saja, sudah tidak masalah. Nanti Bu Alifah akan menjelaskan. Itu posisi sebagai teman. Kemudian ada pemantau, aturannya seperti apa? Hari ini kita pakai sepatu warna apa? Kenapa tidak pakai sepatunya? Itu pemantau. Kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer ini memposisikan diri menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika menghadapi atau menjumpai siswa kita yang melakukan kesalahan, kita tidak memposisikan diri sebagai penghukum, membuat rasa bersalah teman atau memantau, tetapi yang paling bagus adalah memposisikan diri sebagai manajer, yaitu dengan cara mempraktikkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan itu bagaimana nanti kita akan bahas. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan perilaku manusia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita berperilaku itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, serta yang terakhir adalah kesenangan dan kebebasan. Kelima kebutuhan tadi ketika tidak bisa dipenuhi, maka yang akan terjadi adalah kita melakukan sesuatu yang di luar dari kewajiban. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan peta konsep materi disiplin positif. Jadi di eksplorasi konsep, kalau di JDP itu ada eksplorasi konsep. Jadi materi yang kita bahas pada siang hari ini adalah disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas. Nanti kita akan mencoba mempraktikkan caranya, langkahnya membuat keyakinan kelas. Kemudian yang keempat berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami, dan yang mana posisi kontrol yang harus kita praktikkan ketika kita menjumpai anak kita yang melakukan kesalahan, serta praktik segitiga restitusi. Nah, itu. Nah, sebelum ke masuk eksplorasi konsep yang pertama berkaitan dengan disiplin positif, jadi saya ulas kembali di pendampingan saya yang kedua kemarin sudah saya sampaikan kaitannya dengan pembelajaran berparadigma baru. Jadi intinya pembelajaran berparadigma baru yang kita terapkan di era sekarang di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada berapa dimensi kemarin masih ingat belum? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Iya, apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, ini yang pertama. Di
eksplorasi konsep yang pertama, jadi kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin? Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu disiplin, sering sekali ya kita mengucapkan kata ayo disiplin waktu, kemudian ayo pekerjaannya diselesaikan supaya menjadi anak yang disiplin. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita diskusikan bersama-sama. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak dengan pernyataan? Ada 3 pernyataan ya di situ. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa enggak? Setuju. Kenapa setuju betul? Kenapa dengan hukuman bisa mendisiplinkan anak? Tidak ada jawaban sama semuanya betul. Dia akan menjadi vigilan dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Iya, tidak akan menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Betul, setuju. Ada yang tidak setuju? Semuanya setuju? Setuju. Setuju. Bicara kenapa bicara? Tidak selamanya hukuman itu jelek. Tidak selamanya hukuman itu jelek. Kadang memang hukuman itu diperlukan untuk ya tadi memberikan sebuah peringatan bahwa perbuatan anak tersebut kurang betul. Iya. Karena itu perlu mendapat hukuman yang ringan aja ya, sesuai dengan tingkat kesalahan anak dan tingkat umur siswa anak. Iya. Jadi ada yang berpendapat setuju karena kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Baik, tidak apa-apa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ini dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju apa tidak dengan pernyataan tersebut? Setuju? Ya. Pak Madri setuju? Ya, setuju. Setuju. Kenapa setuju? Misalnya tidak mengerjakan PR, silakan yang tidak mengerjakan PR membersihkan halaman sekolah. Nah, setuju betul? Iya, kenapa setuju? Karena sampai hukuman itu positif seperti membersihkan halaman, mereka juga akan terlatih untuk disiplin kebersihan, kemudian juga dalam disiplin kegiatan dan sebagainya. Jadi memang tidak semuanya hukuman itu positif, ada kalanya juga negatif, tergantung hukuman masing-masing. Jika hukuman itu nanti membuat si anak itu menjadi trauma, menjadi tersakiti dari segi fisik, nah itu kalau menurut saya kurang baik. Jadi tergantung hukuman apa yang diberikan. Misalkan hukuman yang itu baik, maka saya setuju sekali kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Pak Fadil setuju. Jadi pemberian hukuman yang positif itu bisa meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi anak dikasih stimulus. Jadi misalnya nanti kalau kalian juara 1 misalnya atau menang di lomba ini, nanti dikasih hadiah misalnya. Setuju boleh? Bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju boleh? Setuju. Misalnya untuk memberi penghargaan itu bisa sangat sekali meningkatkan motivasi bersama, meskipun itu bisa bersifat verbal maupun non-verbal. Jadi tidak harus bersifat verbal terus non-verbal, misalnya seperti temukan, bagus, itu sudah memotivasi. Jadi dia merasa tertolong. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan terkait 3 pernyataan tadi. Nanti akan kita kupas kira-kira jawaban panjenengan sesuai apa benar. Nanti kita kaitkan dengan disiplin positif. Apakah itu memang benar-benar bisa meningkatkan disiplin anak, bisa memotivasi belajar siswa, atau hanya bersifat sementara. Jadi ketika tidak ada penghargaan, ya anak tidak akan semangat belajar. Ketika tidak ada hukuman, ya anak biasa saja. Ketika tidak ada gurunya, ya anak los gitu. Nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama, apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar.
Kemudian ada yang berpendapat, Socrates dan Plato ini berpendapat bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi apa yang dia hargai? Yang dia hargai ini berasal dari dalam diri, yaitu dari motivasi intrinsiknya. Tetapi, jadi namun dalam budaya kita ini yang berbeda. Ketika makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu sudah bergeser maknanya. Jadi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain hanya sebatas untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita itu disiplin karena ada yang memerintah, karena ada peraturan, bukan muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukan berasal dari motivasi intrinsik. Jadi misalnya saya mau berangkat pagi, saya mau masuk di sekolah jam 7 karena apa? Karena ada binjai. Nah itu misalnya. Kemudian saya mau mengerjakan PR, karena kalau tidak mengerjakan PR nanti akan dihukum 5 kali putaran lapangan sepak bola. Nah ini karena ada peraturan, makna disiplin itu sudah bergeser. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita hargai. Padahal disiplin itu harusnya muncul dari dalam diri kita sendiri, dari motivasi intrinsik, tidak harus ada peraturan, tidak harus ada penghargaan. Jadi kita memang harus disiplin karena ada sesuatu yang kita hargai. Apa itu sesuatu yang kita hargai? Yaitu tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nah nilainya seperti apa? Nah ini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia. Ini yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut sifatnya universal dan lintas budaya, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah ini, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan universal yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik seseorang ini akan terbangun. Jadi sadar dengan sendirinya karena memang dia punya sesuatu yang dihargai, apa ya itu tadi nilai-nilai kebajikan universal, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi diharapkan kita melaksanakan sesuatu itu karena ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri, ada nilai-nilai kebajikan universal yang memang harus kita pegang, tidak karena ada hukuman ataupun yang lain. Nah, caranya memunculkan dari mana? Nanti akan kita praktikkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, caranya seperti apa nanti akan kita bahas. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia ini kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi yang tadi sudah panjenengan sebutkan semua. Mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah ini contohnya Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah apakah nilai-nilai kebajikan universal ini sama dengan peraturan kelas? Nanti kita akan bahas. Kalau selama ini kita masih memakai peraturan kelas, apakah itu pas apa tidak? Kalau belum, nanti mulai kita samakan persepsinya. Kita ganti dengan yang namanya keyakinan kelas. Karena yang namanya peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Nanti akan kita bahas. Nah ini contohnya nilai-nilai kebajikan universal. Di nilai peduli, di situ ada keterus-terangan, kebersihan dan seterusnya sampai gotong royong. Kemudian rajin, ada keberanian, kesantunan, kreatif sampai rendah hati. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal sampai dirasa hormat, di situ ada pengertian. Ini contohnya yang nanti akan kita terapkan di proses pembuatan keyakinan kelas. Di eksplorasi konsep yang kedua, yaitu tentang teori motivasi.
hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini kaitannya dengan tadi disiplin positif yang tadi, 3 pernyataan tadi. Mari kita bedakan apa itu restitusi, apa itu konsekuensi, dan apa itu hukuman. Karena ketiga hal tadi berbeda. Bapak Ibu, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi pada dasarnya kita berperilaku itu karena adanya kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, menurut teori motivasi perilaku manusia, ada 3 hal yang mendasari motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah kita berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Jadi ini dikaitkan dengan pertanyaan apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya. Kalau saya tidak mengerjakan PR, maka saya akan dihukum. Hukumannya yaitu lari 5 kali putaran. Nah, itu yang mendasari perilaku manusia adalah menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia berperilaku seperti itu karena adanya hukum. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi tadi penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Saya akan mengerjakan PR karena dijanjikan akan dikasih hadiah. Nah, itu teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang mendasari perilaku manusia menurut teori motivasi yang kedua karena adanya imbalan dari orang lain atau dari institusi. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang harus kita munculkan. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya mengerjakan PR, saya harus datang tepat waktu di sekolah karena saya ingin menjadi pribadi yang disiplin. Nah, ini. Jadi dari 3 teori motivasi perilaku manusia, dari yang pertama dan yang kedua tadi, ini motivasinya untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu berasal dari motivasi eksternal, dari luar diri kita. Jadi kita melakukan sesuatu, kita berperilaku karena tadi, karena ada hukuman dan karena adanya penghargaan dari orang lain. Motivasinya tidak dari dalam diri kita sendiri, tapi dari luar. Motivasinya eksternal. Itu yang harus kita hindari. Nah, yang baik yang harus kita tanamkan pada diri kita dan diri anak didik kita adalah yang ketiga. Jadi mereka berperilaku karena menghargai dirinya sendiri. Ini yang harus kita munculkan. Jadi motivasinya adalah motivasi internal. Nah, ini tujuan dari disiplin positif. Jadi anak-anak mulai sekarang jangan dibiasakan kalau sesuatu itu selalu dihubungkan dengan hukuman, selalu dihubungkan dengan penghargaan. Nah, jangan. Jadi dibiasakan untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, anak-anak, kalau kalian tepat waktu datang ke sekolah, besok itu kalian akan menjadi anak yang disiplin. Nah, disiplin itu bagus tidak untuk kalian ke depannya. Nah, ini yang harus kita munculkan, harus kita tanamkan sejak dini. Memunculkan motivasi intrinsik dengan tujuan supaya disiplin positif itu bisa tertanam pada diri kita dan diri peserta didik. Seperti apa yang sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini konsep merdeka yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, tapi yang lebih utama adalah cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi kita harus mampu membangkitkan motivasi intrinsik kita supaya kita bisa menjadi manusia yang maju. Nah, hukuman dan penghargaan. Kita akan belajar tentang apa itu hukuman, kemudian apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Karena terkadang ketiga hal ini kita anggap sama.
kita anggap sama. Iya. Nah ini Bapak Ibu, coba kita kita bahas bersama-sama, kita sharing bersama-sama bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah di situ ada contoh tindakan guru, kemudian di kolom berikutnya coba kita bersama-sama untuk menggolongkan apakah itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Nah coba kita bersama-sama, kita kan sering ya misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Ya, oke. Nanti kita lihat kuncinya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sana lari karena kamu terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Oke. Gak apa-apa yang mau jawab konsekuensi tidak salah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up 15 kali karena kamu tidak memakai masker. Hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Oke. Kemudian next, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anak-anak, kamu sudah mencoret-coret kertas ulangan teman kamu. Nah, kamu harus mengganti. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Kita semuanya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Leli, konsekuensi Bu Leli ya. Apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi betul. Nah ini, kita lihat bersama-sama. Nah ini yang pertama. Saya tidak akan terlambat mencatat 100 kali di dalam buku. Ini termasuk hukuman. Nanti sudah betul ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas ulangan teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masuknya dia apa? Konsekuensi. Bedanya apa hukuman sama konsekuensi? Karena memang ini ya agak membingungkan. Kadang apa yang kita anggap itu hukuman ternyata konsekuensi. Iya. Nah ini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Mari salah 100 kali putaran. Nah misalnya menyakitkan apa tidak? Menyakitkan. Kemudian membuat anak-anak itu sakit baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, karena itu akan terekam dalam memori anak. Jelas itu. Saya dulu waktu sekolah pelajaran PJOK, kalau tidak bisa basket, disuruh lari 10 kali lapangan basket misalnya. Itu akan teringat, terekam pada memori anak. Kemudian yang ketiga, hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan karena mereka terpaksa melakukannya. Nah, kemudian mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri melalui hukuman itu. Kemudian bisa membentuk konsep diri yang buruk, serta anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan secara tidak langsung. Tidak, Bu, saya tadi piket kok, padahal tidak piket. Karena dia takut pada hukuman. Kemudian membuat diri anak itu marah, merasa bersalah, serta merasa dipermalukan dan tidak dihargai karena adanya hukuman. Si anak marah
berikan hukuman karena tidak bisa melakukan sesuatu yang sudah disepakati. Kalau konsekuensi beda, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Membuat anak merasa tidak nyaman, jelas konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian anak menghargai disiplin. Kalau yang tadi hukuman itu tidak menghargai disiplin, kalau konsekuensi anak lebih menghargai disiplin karena sebelumnya kita sudah menyepakati itu kalau konsekuensi. Kemudian kalau yang konsekuensi ini diawali dengan stimulus, kita menanggapi. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, membuat konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan yang sudah ada, itu kalau konsekuensi. Anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu karena dia melakukan kesalahan. Kemudian konsekuensinya apa? Ini bahasa yang sederhana nanti akan kita simpulkan di belakang, di slide terakhir di bab ini. Nah ini ada contoh kasus Bapak Ibu di slide saya. Coba nanti kita cermati bersama-sama, dibaca terlebih dahulu karena nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama-sama untuk membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, tuh contoh kasusnya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno namanya, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaannya Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, itu ada kasus seperti itu. Kemudian ada 3 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira setuju bukan? Tidak. Nah, kalau tidak, mengapa tidak setuju? Kenapa? Membuat Eva malu. Iya, membuat malu. Kemudian menjadi don. Kemudian apa lagi? Malah membenci pelajaran matematika. Iya betul. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa dikategorikan hukuman? Menyakitkan siswanya, menyakitkan Iva secara fisik dan psikis ya, terutama psikisnya iya, psikisnya akan terbawa. Jadi memori itu ketika dia dipermalukan tidak bisa menjawab matematika, dia disuruh maju memegang ujung hidungnya, itu akan terekam dalam memorinya dalam jangka waktu yang sangat panjang dan tidak akan pernah terlupa. Jadi besok di CGP yang ikut angkatan 10 itu akan ada pertanyaan di mana kita itu merefleksi kejadian yang pernah kita alami selama hidup kita, dari kita sekolah SD sampai sekarang, itu akan dituliskan di situ. Kemudian kenapa kejadian itu masih terkenang pada diri kita. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Jadi kita diminta merefleksikan memori kita. Betul Bapak Ibu bahwa hukuman tadi Pak Seno, perilaku Pak Seno yang dilakukan pada Iva, betul itu termasuk hukuman. Karena apa? Karena itu menyakitkan pada diri siswa yang akan terkena
tenang sampai jangka waktu yang sangat panjang secara psikis. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan itu berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, murid sudah mengetahui apa yang akan diterima ketika terjadi pelanggaran. Nah, itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Sudah ada gambaran ya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya spontan, anak tidak dilibatkan dalam pembuatan tadi, aturan tadi. Kalau konsekuensi, anak sudah tahu, anak dilibatkan dan paham betul ketika dia melanggar, kira-kira konsekuensinya apa. Kemudian berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang sangat kuat. Ini yang diharapkan. Jadi kita bisa mempraktikkan restitusi melalui penerapan segitiga restitusi dengan 3 tahapan ketika kita menjumpai permasalahan pada siswa kita. Ini ada 9 ciri restitusi. Nah, ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi hukuman dan konsekuensi sudah dibahas di awal. Kalau restitusi ini merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian murid ini mendapatkan penguatan, masalah bisa terselesaikan melalui tadi segitiga restitusi, nanti akan kita bahas. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah, kemudian anak digiring untuk mengetahui motivasi intrinsik serta nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Kemudian yang berikutnya, di eksplorasi konsep berikutnya di pembelajaran ketiga, kita akan membahas tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu kalau familiar di kita, yang sering kita buat itu peraturan kelas. Biasanya di awal tahun pembelajaran baru itu kita sering ya membahas dengan anak-anak didik kita membuat peraturan kelas. Nah, beda atau tidak dengan keyakinan kelas? Nah, ini bedanya. Jadi antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu ternyata berbeda. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa demikian? Nah, ini menggunakan istilah keyakinan kelas ini diharapkan kita bisa mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan kita, sehingga lebih bisa menggerakkan seseorang dibandingkan hanya sebatas mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita sadar itu tidak karena peraturan, tetapi karena motivasi intrinsik yang ada pada diri kita. Itu harapannya kenapa kita membentuk keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Dengan keyakinan kelas ini diharapkan dapat memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang sudah dibuat, tentang apa itu nilai kebajikan, kemudian tujuannya apa, dan takut ketika tidak melakukan karena sudah muncul motivasi intrinsik.
peraturan kelas karena pada sejatinya peraturan kelas itu merupakan bagian dari keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu lebih dangkal, kalau keyakinan kelas ini yang lebih mendalam. Karena dalam keyakinan kelas itu ada peraturan kelas. Nah, ketika sudah tercipta, sudah ada keyakinan kelas, diharapkan itu kita bisa tercipta ini lingkungan positif sehingga budaya positif yang ada di sekolah kita ini tentunya ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi mulai sekarang mari kita sama-sama meninggalkan istilah peraturan kelas. Jadi mari kita ajarkan kepada anak didik kita bagaimana memunculkan motivasi intrinsik melalui keyakinan kelas yang akan kita buat secara bersama-sama siswa. Kemudian diharapkan supaya siswa ini bisa melaksanakan apa yang sudah dihargai, apa yang sudah diyakini, sehingga bisa tercipta budaya positif di sekolah. Nah, ini keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan. Bedanya nanti di belakang ada contohnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif dan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu panjang. Itu kalau keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya kan satu kalimat atau dua kalimat dilarang dilarang mencoret-coret tembok kelas. Nah, itu contoh peraturan kelas. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu kalimatnya lebih singkat tetapi maknanya mendalam. Dilarang mencoret-coret tembok di dinding kelas. Kalau dalam keyakinan kelas kita bisa menyimpulkan tidak boleh mencoret-coret tembok dengan kalimat yang positif. Kalau dilarang itu kan kalimatnya masih negatif ya, dilarang. Menggunakan kalimat yang positif, kalimat positifnya apa? Nilai kebijakan universalnya apa? Kebersihan. Nah, kebersihan itu bisa terinclude dalam tadi. Kita tidak boleh mencoret-coret tembok yang ada di kelas kita. Supaya apa? Supaya ini loh muncul nilai kebersihan. Kelas kita supaya bersih. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan peraturan. Tapi kita munculkan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya apa misalnya? Di situ kebersihan. Kebersihan itu include-nya di dalam ya tadi, termasuk tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian dilarang datang terlambat. Nah, itu peraturan. Kalimatnya masih menggunakan kalimat negatif. Kalimat positifnya apa? Disiplin, ya betul, disiplin. Karena dalam disiplin itu ya termasuk tadi tidak boleh datang terlambat. Nah, itu contohnya. Sudah ada gambaran di antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah saya praktikkan ketika kemarin di awal tahun pembelajaran. Saya sudah mempraktikkan membuat keyakinan kelas bersama siswa saya. Jadi ternyata anak-anak itu lebih bersemangat ketika kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi langkahnya yang pertama adalah menggiring anak untuk ikut curah pendapat dengan kita. Jadi anak-anak pagi ini Bu Alifa akan bersama-sama dengan kalian untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bertujuan supaya kita semua mematuhi apa yang sudah kita sepakati bersama-sama. Jadi apa yang kalian inginkan supaya pembelajaran kita itu bisa berlangsung dengan enak, dengan nyaman, dan kalian juga bahagia. Nah, ternyata anak-anak itu sangat antusias dan anak-anak sangat bersemangat ketika kita libatkan. Caranya bagaimana? Nah, ini Bu Alifa akan membagikan post-it pada kalian satu persatu, membagikan kertas warna-warni pada kalian. Silahkan kalian tuliskan apa yang kalian inginkan belajar dengan Bu Alifa itu pengennya seperti apa. Nah, dibagikan post-it satu-satu.
Ternyata anak-anak sangat semangat. Bu, ini ditulis bagaimana? Iya, ditulis kamu pengennya seperti apa? Oh, saya pengen pas pembelajaran tidak ada yang terlambat. Tidak boleh terlambat. Boleh saja dengan bahasa anak. Kemudian apa lagi? Tidak boleh rame. Nah, anak-anak juga ada yang menulis seperti itu. Tidak boleh rame. Kemudian apa lagi? Tidak boleh itu Bu mengata-ngatai nama orang tua. Nah, ada yang menulis seperti itu. Kemudian apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh iya. Kemudian apa lagi? Kalau Bu Guru menjelaskan, anak-anak harus diam. Ternyata anak-anak itu sangat antusias dan luar biasa semangatnya. Jadi menuliskan keyakinan kelas dengan bahasa mereka. Nah, setelah itu, setelah semuanya menulis, silakan ditempel di depan. Anak-anak menempelkan. Kemudian kami bantu untuk membacakan. Ini loh hasil dari teman kalian. Ternyata teman-teman kalian itu pengen pembelajarannya seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Nah, setelah dibaca bersama-sama, anak-anak sudah mengerti apa keyakinan kelas kita. Kalau kita belajar kita pengen yang menyenangkan, pengen yang tidak ada gangguan, berarti anak-anak pengennya seperti ini. Tidak ada yang terlambat, kemudian harus menghargai satu sama lain. Sudah paham semuanya? Ternyata anak-anak paham. Oke, kalau anak-anak paham, kemudian mari kita ubah yang masih kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Tadi kan ada yang menuliskan tidak boleh terlambat. Nah, kalau tidak boleh terlambat berarti kita harus bagaimana anak-anak? Disiplin Bu, ya berarti keyakinan kelas kita yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu contohnya bagaimana? Ya tadi tidak boleh terlambat Bu, ya. Kemudian apa lagi? Mengerjakan PR Bu, ya mengerjakan PR, harus mengerjakan PR. Ini loh motivasi intrinsik yang harus kita gali, kita munculkan pada diri anak. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh mengata-ngatai nama orang tua Bu, ya. Berarti kita harus bagaimana dengan teman kita? Saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu keyakinan kelas yang kita munculkan. Kemudian apa lagi? Tidak boleh membuang sampah. Berarti keyakinan kelasnya apa anak-anak? Berarti kita harus menjaga apa? Kebersihan. Menata sepatu di rak sepatu itu juga kebersihan. Tidak boleh mencoret-coret bambu dengan tik-ek dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya keyakinan kelas yang sudah kami terapkan, kami buat secara bersama-sama dengan anak-anak. Kemudian yang berikutnya, anak-anak diminta untuk menuliskan apa peran mereka, peran dia sebagai murid itu apa. Supaya apa? Supaya dia tahu kewajiban saya itu apa. Saya itu harus bagaimana sebagai murid. Nah, kemudian anak-anak juga diminta peran guru itu bagaimana. Guru menurut mereka itu yang seperti apa? Oh, guru itu harus mengajarkan ilmu pada murid. Ada yang menulis seperti itu. Tidak boleh marah-marah Bu guru itu, ya anak-anak. Itu dituliskan. Itu merupakan bahan masukan pada diri kita supaya pada saat kita memberikan materi atau pembelajaran kepada anak didik kita semacam ada remnya Bapak Ibu. Jadi oh iya, kemarin kita sudah sepakat dan tahu kalau peran guru itu seperti ini. Bu, saya pengen pas pembelajaran itu dituliskan. Itu salah satu siswa saya menuliskan belajar sambil jalan-jalan. Ya, dulu kemarin ya, dulu yang itu ke saya di kelas saya. Belajar sambil jalan-jalan. Kemudian belajar sambil apa dulu ya kemarin kok lupa ya. Banyak sekali ya peran guru yang dituliskan. Peran siswa-siswanya bagaimana? Sebagai siswa harus mendengarkan ketika gurunya mengajar. Tidak boleh ramai. Jadi ternyata anak-anak itu paham apa itu peran guru dan apa peran siswa. Nah, setelah dibacakan kita sepakati. Berarti kalau sudah seperti itu sepakat ya. Kalau siswa itu harus seperti ini, guru harus begini. Sepakat ya? Ya sepakat. Kita sepakat. Nah, setelah kita sepakat, kita buat peraturan kelas itu. Peraturan kelasnya sudah saya buat. Kemudian sudah saya share di grup kelas saya. Sudah saya kemas
dalam bentuk nilai kebajikan sudah saya share, saya paparkan ke wali murid supaya kita sama-sama tahu sudah ada keyakinan kelas yang kita buat secara bersama-sama. Nah itu nanti bisa kita praktekkan sambil jalan. Yang keempat, pembelajaran 4 tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah saya sedikit singgung, ada kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Tentunya semuanya sudah hafal ya, sudah paham. Ini saya skip aja. Kemudian di pembelajaran 5 ada 5 posisi kontrol. Ini yang mari kita sama-sama terapkan pada peserta didik kita. Yang pertama adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru itu di posisi yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah ini bedanya Bapak Ibu. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini contohnya, ada pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu, ini membuat orang merasa bersalah. Kenapa kamu melakukan hal itu lagi? Bu Alifah kecewa. Nah, merasa anak ini merasa bersalah, ya Allah aku kok melakukan itu lagi. Bu Alifah kecewa dengan saya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan ini, selalu salah. Kenapa salah terus? Nah ini penghukum. Nah kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nanti kalau kalian rapat terus, Bu Alifah disukai nanti sama ibu kepala sekolah. Nanti Bu Alifah bantu. Nah itu teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau ini berhubungan dengan peraturan yang sudah ada. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mau tidak? Peraturannya bagaimana? Kalau hari Senin memakai seragam apa? Nah itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Jadi anak ditanya dulu, kenapa kamu terlambat hari ini? Kenapa? Oh itu Bu, tadi kan saya kompres. Kalau sudah tahu kira-kira itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak sesuai Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Nah kalau sudah tahu, kamu mau tidak memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Mau, caranya bagaimana? Besok saya akan ngecek lagi Bu supaya saya tidak terlambat dan saya ada yang lain. Baik, kalau kamu sudah mau seperti itu, sudah tahu kesalahan kamu dan mau memperbaikinya, Bu Alifah hargai, besok jangan diulangi lagi. Itu posisi yang diharapkan, yaitu posisi sebagai manajer. Dari kelima posisi tersebut, maka posisi manajer inilah yang mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa selain dirinya sendiri. Nah, pada posisi guru sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini, jadi bersama-sama dengan murid. Ini skip aja. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol. Ini mau diputar apa tidak? Tidak usah. Nanti tak kasih linknya. Sebenarnya ini sangat menarik Bapak Ibu. Ketika kita melihat ini di pendidikan calon guru penggerak, itu banyak sekali ilmu yang bisa kita aplikasikan pada peserta didik kita. Makanya yang belum direct, supaya direct. Ini Pak Fadil semangat, Bu Ika, ayo ikut. Karena ini penting bagi kita. Saya yang tidak tahu apa-apa, saya belajar banyak hal. Ya sedikit demi sedikit, nanti kita sama-sama mempraktikkan demi sekolah kita. Ini demi sekolah kita, demi anak didik kita, supaya mereka itu bisa belajar dengan nyaman dan bahagia. Jadi jangan, dulu kan saya sering marah-marah ya. Ini anak seperti harus seperti ini. Kalau sekarang tidak, semacam ada remnya Pak Fadil. Kalau kamu marah, Masya Allah, jadi iya, ada remnya.
sabar Lur, nah sabar. Nah itu yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Aku ini seperti ulang gak sabar. Ya, ini sebenarnya bagus Bu ini kalau mau ditonton Bu, mau dilihat Bu cuplikannya. Di sana aja. Oh iya bisa nanti tak share. Nah oke, ini 5 posisi kontrol bedanya apa? Nanti tak share deh untuk yang lain supaya nanti kita bisa memposisikan diri sebagai manajer bagi siswa kita ketika mereka ada sana. Di pembelajaran yang ke-6 ada segitiga restitusi. Ini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, ini 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini yang dilakukan guru adalah ini, ada 3 tahapan. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, yang diharapkan adalah posisi sebagai apa Bapak Ibu? Manajer, ya, manajer. Caranya bagaimana? Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas ini, yang dilakukan guru adalah ditanya dulu bisa apa. Ini kemarin Bu Dewi yang ikut praktik dengan saya. Iya. Misalnya, kita menjumpai siswa kita yang sering terlambat. Pada tahapan menstabilkan identitas, siapa dulu? Selamat pagi Ika. Iya, senang sekali Bu Alifa bisa ketemu dengan Ika pagi ini. Iya. Ika, Bu Alifa mendengar laporan dari Bapak Ibu Guru Mapel, kamu itu sering terlambat ke sekolah. Betul apa tidak? Oh iya Bu, betul. Iya. Kenapa? Kenapa kok terlambat? Ditanya dulu. Iya, terlambat itu, berbuat salah itu merupakan sesuatu yang manusiawi. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Bu Alifa sekolah dulu juga pernah terlambat. Kamu juga pernah terlambat. Iya Bu. Jadi anak distabilkan dulu identitasnya dari identitas gagal ke identitas sukses. Gagal di sini karena dia terlambat tadi. Nah, diarahkan menjadi identitas yang sukses. Nah, kemudian yang kedua, di tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, pada saat terlambat, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu terlambat? Ditanyakan dulu alasannya. Oh iya, saya terlambat karena ini. Oh iya, Bu Alifa memaklumi. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Untuk kamu masih mau masuk ke sekolah, tidak pulang ke rumah. Nah, ini validasi kebutuhannya dimunculkan. Kemudian guru juga bertanya, kira-kira terlambat itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai. Oh, tidak sesuai. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ini seperti ini. Keyakinan kelasnya disiplin. Nah, kira-kira kamu mau tidak memperbaiki kesalahan kamu? Mau Bu? Iya. Caranya bagaimana? Besok Bu saya tidak akan terlambat lagi. Iya. Caranya bagaimana? Saya itu Bu akan memasang alarm lebih pagi Bu, supaya saya tidak terlambat. Oh iya, selain itu bagaimana? Nanti saya tak minta ibu saya untuk membangunkan saya lebih pagi Bu, supaya saya tidak terlambat. Oh iya bagus, berarti kamu sudah tahu ya caranya supaya kamu tidak terlambat. Itu dimenanyakan keyakinan. Jadi distabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi kebutuhan tadi apa yang dilakukan itu salah, keyakinan kelas apa yang dilanggar, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah kamu langgar apa, bersediakah untuk memperbaikinya. Itu di penerapan segitiga restitusi. Ini praktik penerapan segitiga restitusi. Nanti saya akan share linknya. Kalau dengan melihat nanti di sela-sela malam minggu daripada gabut, nanti share linknya supaya untuk hiburan ya. Kemudian yang terakhir, ini praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin dengan anak didik saya. Ini juga nanti bisa dilihat di link YouTube-nya ya, meskipun sederhana. Ini contoh bagaimana caranya kita menangani ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan disiplin positif di sekolah kita
mari kita bersama-sama mulai dari diri kita untuk menerapkan ini nilai-nilai kebajikan sebelum kita nanti meminta anak untuk mempraktikannya. Jadi ayo kita tanamkan bersama-sama nilai-nilai disiplin positif mulai dari sekarang, kemudian mari kita bersama-sama kita terapkan pada anak didik kita. Caranya gampang, mulai dari diri dulu yang dari kecil, misalnya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya setelah dibuat, kemudian kita coba praktikkan segitiga restitusi tadi. Jadi jangan menghakimi anak, tetapi tanyakan dulu alasannya, kenapa berbuat salah. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, bersedia tidak panjenengan anak-anak itu memperbaiki kesalahannya. Kalau sudah bersedia, baiklah. Kalau sudah bersedia, Bu Alifah hargai karena kamu sudah meyakini dan meminta maaf. Mari kita bersama-sama, Bu Alifah nanti akan menghubungi orang tua kalian supaya nanti bisa bersama-sama memperbaiki kesalahan dan tidak lagi terlambat. Jadi itu yang diharapkan supaya kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa kita, supaya mereka sadar bahwa yang dia lakukan itu salah dan harus diperbaiki. Nah, begitu Bapak Ibu, penerapan disiplin positif, diseminasi disiplin positif yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan, kemudian juga bisa kita terapkan bersama-sama, terutama di sekolah kita, sehingga anak didik kita itu bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, mungkin masukan, monggo kami persilakan. Pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang bermakna. Maka dari itu, Bu Alifah nanti minta kerjasamanya teman-teman semua, anak-anak semua. Pagi ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Bisa nggih? Bisa nggih? Oke, sebelum kita buat kesepakatan kelas, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sebelum Bu Alifah bagikan post-it, tolong pulpennya dikeluarkan semuanya. Pulpen ya, semuanya bawa ya. Boleh, pensil tidak apa-apa, pulpen tidak apa-apa. Kita akan membuat kesepakatan kelas anak-anak. Perhatikan Bu Alifah, sudah semuanya? Anak-anak, pengen tidak ketika pembelajaran berlangsung kelas kita itu nyaman? Pengen tidak? Pengen. Nah, kalau pengen, ayo kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kalian itu pengen kelasnya seperti apa? Pengen dengan teman yang bagaimana? Pengen dengan bapak ibu guru yang seperti apa? Pengen lingkungannya bagaimana ketika pembelajaran sehingga kita bisa belajar dengan nyaman. Silakan nanti ditulis di post-it ini, Bu Alifah bagi satu-satu. Nanti ditulis ya. Kalian bisa menuliskan, saya pengen ketika di kelas teman tidak boleh rame. Misalnya, tulis satu aja. 2, tidak boleh membuli. Boleh. Misalnya 3, saling menghormati. Boleh. Tidak boleh terlambat. Nah, dan seterusnya. Silakan ditulis di sini. Oke, yang tidak kalian inginkan itu apa?
Oke. Udah? Belum. Belum. Pengennya apa? Ke sini. Pengennya bagaimana? Ya. Amun? Amun, Kak? Coba yang sudah siapa coba? Angkat tangan. Yuk, sini. Dua. Nah, tiga. Ayo, yang sudah. Ini sebelah sini. Kan masuk kan? Makanan kelas yang sudah kalian tuliskan di masing-masing post-it ya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Kira-kira apa yang ingin kalian inginkan ketika pembelajaran berlangsung? Bahas berdasarkan Bu Alifah ya. Ada yang mau membantu Bu Alifah membacakan di depan? Siapa? Eva di sini. Kita ayo sini nanti gantian ya. Yuk sini. Nah, Tuan, dibacakan ya. Ditinggal guru. Tidak boleh rame jika ditinggal.